Halo semuanya, balik sama gue Wan di channel FPL 62. Di video kali ini gue akan langsung aja membahas mengenai Double Game Week 27. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Halo semuanya, apa kabar? Udah lama banget gue gak bikin video. Kemarin Game Week 26 kemarin gue gak bikin karena satu dan lain hal. Jadinya gue gak bisa upload konten gitu ya. Gue gak sempet ada waktu untuk ngerekam. Tapi sekarang di Game Week 27 akhirnya gue punya kesempatan lagi untuk bisa membuat video buat sharing ke kalian semua mengenai FPL di Game Week 27 khususnya. Sebelumnya gue mau nge-review dulu tim gue di Game Week 26 seperti biasa, dimana gue akhirnya melakukan wildcard. Kalau kalian follow Twitter gue di @fpl62_, pastinya kalian ngelihat tim line up gue terakhir untuk melakukan wildcard gitu ya, dan alasan gue kenapa melakukan wildcard. Tapi kurang lebihnya seperti ini tim gue kemarin di Game Week 26. Dengan gue wildcard hampir semua pemain gue buang gitu ya, kecuali beberapa pemain. Kayak di sini Kepa tetap, kemudian back semua gue ganti menjadi Henry, Estupiñán, Zinchenko, dimana Henry dari Brentford kebobolan 2 gol, Estupiñán clean sheet, nggak bermain 90 menit, Zinchenko juga Arsenal susah payah gitu ya mengalahkan Bournemouth dengan skor 3-2, dramatis banget. Mitoma salah satu pembelian di wildcard gue yang bisa dibilang lumayan bagus. Rashford, Odegaard, dan juga Saka semuanya blank. Pemilihan kapten gue pun bisa dibilang Saka cenderung salah gitu ya. Kalau gue Haaland, gue mendapatkan 4 poin lebih banyak. Tapi di sini Tony dan juga Kane masuk ke dalam tim gue, di mana Tony mencetak 1 gol penalti seperti biasa, dan juga Harry Kane gak ngapa-ngapain dengan Spurs kalah dari Wolves gitu ya. Jadi untuk tim gue sendiri 49 poin, yang pastinya bisa dibilang ini wildcard yang kurang bagus. Kenapa? Karena walaupun banyak yang bilang wildcard ini sebenarnya untuk jangka panjang, cuma tetap aja menurut gue manajer-manajer yang wildcard di Game Week 27 dan juga Game Week 28 punya advantage lebih dengan punya Salah, Darwin. Kayak tim gue kemarin sebelum wildcard, di situ gue punya TAA, gue punya Salah, gue punya Darwin, dan mereka semua menghasilkan poin banyak banget gitu ya. Bahkan mungkin lebih dari 49 poin ini. Jadi kayak ya menurut gue sih kita gak bisa bilang ini salah gitu ya wildcardnya. Cuma kurang bagus iya, tapi gak salah. Kenapa? Karena perhitungannya menurut gue udah tepat, dimana kita memperhitungkan pastinya kita mau punya aset Brighton gitu, dan terbukti gitu ya, Mitoma, Estupiñán, Tony juga, kemudian aset-aset dari Arsenal yang menurut gue ekspektasinya lumayan tinggi dengan lawan Bournemouth gitu ya di home gitu kan. Tapi di sini ternyata mereka malah harus susah payah, menit terakhir baru mereka bisa berhasil menang, dan kita nggak ada yang expect gitu kan, Liverpool bisa menang 7-0 dari Manchester United. Jadi menurut gue, ya ini bukan wildcard yang bagus pastinya, cuma tetap aja kita nggak bisa bilang ini wildcard yang jelek gitu kan. Kenapa? Karena perhitungannya mateng, cuma tetap aja outputnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadinya menurut gue ya udah, kita move on ke game week berikutnya, di mana menurut gue tim gue udah lumayan tersusun dengan rapi untuk Game Week 27, Double Game Week 27, di mana ada beberapa tim yang pastinya akan Double Game Week, yang langsung aja kita bahas sekarang. Oke, di sini udah ada fixture dari Game Week 27 sampai dengan Game Week 32 nantinya, di mana gue ambil dari banner kalian seperti biasa. Dan seperti biasa juga gue udah kotakin pink yang menurut gue punya fixture bagus banget gitu ya. Dimana yang pertama di sini ada Arsenal di Game Week 27, walaupun mereka nggak double, cuma mereka akan melawan Fulham. Kemudian Game Week 28 Crystal Palace, dan juga Game Week 29 Leeds. Menurut gue ini adalah fixture yang bagus, walaupun mereka nggak double game gitu ya. Jadinya pasti dilema juga untuk kita cadangin pemain-pemain dari Arsenal gitu kan. Cuma tetap aja ini indikator yang baik, dimana kalau kita mau bench boost di Game Week 29, pastinya kita butuh kedalaman squad gitu ya. Dan berikutnya Aston Villa menurut gue juga oke banget. West Ham, Bournemouth, kemudian juga double game week di Game Week 29, walaupun bukan double game week terbagus ya menurut gue. Dan di Game Week 30 mereka akan menghadapi dengan Nottingham Forest. Jadi menurut gue Aston Villa juga punya pastinya pemain-pemainnya, terutama kayak Watkins misalkan atau Cash gitu, bisa mendapatkan poin yang banyak di FPL. Karena menurut gue West Ham, Bournemouth, Chelsea, dan juga Leicester walaupun namanya besar gitu ya, cuma menurut gue tetap aja Aston Villa beberapa pertandingan terakhir lagi konsisten banget dan berhasil menang juga kemarin kan. Dan ya gue rasa mereka punya fixture yang cukup bagus juga di Game Week 27 sampai dengan 30. Dan berikutnya ada di sini dua tim yang pastinya alasan kenapa kita wildcard gitu kan, yaitu Brentford dan juga Brighton, di mana Brentford akan double game week di Game Week 27, Everton, Southampton. Brighton pun demikian, Leeds dan juga Crystal Palace. Tapi pembedanya di sini adalah Brighton akan blank lagi di Game Week 28, sedangkan Brentford akan menghadapi Leicester, dan 29 sama-sama double game week lagi. Jadi pasti ini menarik banget untuk kita punya aset-aset dari pemain tim-tim ini gitu ya, Brentford dan juga Brighton.
Kemudian terakhir di sini Tottenham menurut gue masih menarik juga. Game week 27 melawan Nottingham Forest, Southampton, dan juga Everton di game week 29. Walaupun gak double game week, sekali lagi menurut gue kadang kualitas lebih penting daripada kuantitas itu sendiri ya di tim FPL kita sendiri. Kayak misalkan Salah gitu kan, semua pemain double game week kalah gitu sama poinnya sama dia. Jadi kayak ya itu dia pentingnya kualitas dalam tim FPL kita daripada kuantitas itu sendiri. Cuma secara fixture ini dia tim-tim yang menurut gue punya potensi untuk dimana pemain-pemain mereka bakal dapat poin yang banyak secara fixture gitu ya. Dan setelah kita lihat dari tim-tim di sini, gue akan langsung aja nargetin beberapa pemain yang akan jadi masuk jadi watchlist kita. Oke, ini dia setelah gue melihat fixture-nya siapa sih tim yang bagus, dan di sini gue udah menentukan 4 pemain yang bakal menjadi watchlist gue. Walaupun beberapa pemain di sini udah masuk ke dalam tim gue karena gue wildcard, tapi di sini gue pengen share ke kalian kalau gue belum punya pemain-pemain ini, siapa sih yang akan gue beli di game week 27. Nah, di sini udah 4 pemain. Yang pertama menurut gue adalah Watkins, kedua McAllister, ketiga Toney, dan juga keempat Mitoma. Jadi di sini ada 1 pemain dari Aston Villa, 2 pemain Brighton, dan juga 1 pemain Brentford. Dimana Aston Villa ini nggak double game week ya di game week 27, jadi itu 27 dan juga 28, sedangkan sisanya Brentford dan juga Brighton akan menghadapi double game week di game week 27. Jadi di sini gue kotaknya jadiin 1. Nah, kalau kalian lihat secara data di sini menariknya Mitoma secara data jelek banget itu. Walaupun kalau kalian lihat secara goals gitu ya, Mitoma ini masuk dalam 2 besar di bawah Watkins. Cuma secara non-penalty XG dan juga non-penalty XGI, Mitoma ini lebih jelek daripada McAllister dan juga Toney bahkan ya. Jadi menurut gue Mitoma emang kalau kalian lihat gol-golnya banyak gol-gol unik sih, dan juga XG-nya tuh nggak segede itu. Kenapa? Karena emang ekspektasinya tuh nggak gol gitu kan, karena sudutnya kecil lah, jauh lah, kalau gocekan dia bagus lah gitu segala macamnya. Jadi XG-nya tuh kecil, sehingga bisa dibilang juga Mitoma ini lagi overperform gitu ya di beberapa pertandingan terakhir. Sedangkan pemain-pemain lainnya di sini kayak Watkins, McAllister, dan juga Toney punya XG yang lebih tinggi daripada dia gitu kan, daripada si Mitoma itu sendiri. Jadi menurut gue tetap aja Mitoma masuk dalam watchlist gue. Cuma karena gue udah terlanjur beli dia, pastinya ya gue akan tetap keep dia. Tapi kalau gue belum punya aset dari Brighton gitu ya, gue belum punya Mitoma, gue belum punya siapapun, menurut gue akan lebih condong sekarang ke McAllister. Kenapa? Dengan data yang lebih bagus, ngambil penalti juga kalian lihat kemarin kan, dan ya bahkan secara non-penalty XG juga lebih gede daripada Toney itu sendiri. Jadi menurut gue akan fokus ke pemain Brighton itu sendiri, yaitu McAllister kalau kalian belum punya. Watkins menurut gue bisa jadi diferensial. Kenapa? Karena walaupun gak double game week, cuma menurut gue pertandingannya bagus banget. West Ham dan juga Bournemouth itu ya 27-28 dengan golnya 5 gitu kan di 6 pertandingan terakhir. Dan juga kemudian terakhir adalah Toney. Menurut gue Toney ini kalau kalian lihat 2 gol 2 assist, secara XGI dia paling tinggi memang, dan secara fixture juga bagus gitu ya. Tapi juga balik lagi di sini Toney ada faktor lainnya, yaitu dia sedikit lagi kena ban gitu ya, baik dari kartu kuningnya ataupun juga dari FA. Walaupun FA kayaknya udah clear gitu ya, tapi Toney secara kartu kuning juga tinggal 2 kartu kuning lagi. Jadi di sini ini dia beberapa pemain yang menurut gue akan layak banget untuk masuk dalam tim kalian, terutama dari game week 27 sampai ke depan nantinya. Oke, setelah membahas mengenai watchlist pemain tersebut, di sini gue akan langsung aja membahas mengenai pemilihan kapten di game week 27 nantinya. Nah, di sini ada beberapa opsi, ada 4 lagi yang menurut gue balik lagi ke tergantung fixture gitu ya, apakah double game week, karena double game week pasti menentukan juga gitu kan dalam kita menentukan kapten. Tapi di sini gue udah ambil 1 pemain yang gak double game week tapi bagus banget secara statistik, dan juga lawannya ini bagus banget dan gampang gitu ya, yaitu adalah Salah dari Liverpool, di mana 4 gol 3 assist 6 pertandingan terakhir. Non penalty XG-nya paling tinggi daripada beberapa pemain di sini, XGI-nya juga, dan musuhnya di game week 27 yaitu Bournemouth punya XGC paling buruk di Premier League saat ini. Jadi balik lagi seperti kata-kata gue tadi, belum tentu secara fixture lebih banyak, tapi poinnya lebih banyak gitu kan. Jadi kayak menurut gue Salah ini bisa jadi opsi juga untuk kita, atau buat lu semua yang masih punya Salah untuk kaptenin dia. Menurut gue ini opsi yang menarik banget. Tapi di sini gue nggak punya Salah, jadi gue lihat pemain-pemain lainnya yang gue punya. Kayak di sini ada McAllister. Maksud gue McAllister gue nggak punya, tapi aset dari Brighton gitu ya, yang double game week. Toney gue punya, dan juga Mitoma. Nah, kalau kalian lihat di sini secara statistik sebenarnya balik lagi sama seperti tadi watchlist gue,
McAllister pasti jauh lebih menang daripada Mitoma. McAllister lebih bagus di XG-nya, Tony lebih bagus di XGI-nya. Tapi secara fixture kalau kalian lihat di sini, Tony punya pertandingan yang lebih gampang gitu daripada Brighton itu sendiri. Cuma tetap aja kita nggak bisa melihat secara data doang gitu ya. Karena gue eye test juga Mitoma dan juga McAllister kemarin permainan dari Brighton bagus banget menurut gue dibandingkan dengan Brentford. Gue lebih punya feeling ke pemain-pemain Brighton. Kenapa? Karena didukung sama Brentford ini dua-duanya away, sedangkan Brighton ini satu home gitu ya. Jadi home dan away menurut gue punya faktor yang penting juga sekarang di musim ini. Kalau dulu kayak sebelum ada penonton lagi gitu ya waktu COVID, menurut gue itu agak sedikit berkurang gitu. Tapi sekarang dengan adanya penonton, home away itu jadi menurut gue luar biasa banget. Jadinya gue di sini lebih condong ke pemain-pemain Brighton walaupun secara statistik masih lebih sedikit di bawah dari pemain-pemain Brentford gitu kan. Cuma sekali lagi menurut gue kalau kalian masih punya Salah ini bisa jadi opsi yang bagus banget. Kayak gitu untuk kapten. Sekarang langsung aja kita pindah ke segmen berikutnya. Oke, berikutnya ini adalah prediksi skor gue untuk Game Week 27, di mana ini adalah kalau kalian lihat di sini paling kanan atas ada correct outcome dan juga correct score. Jadi gue udah melakukan, sebenarnya gue udah buat Excel gitu ya dari musim pertama, dari Game Week pertama musim ini, di mana gue memprediksi semua pertandingan di Premier League gitu kan. Dan ini dia hasilnya, gue bisa membuktikan ke kalian semua. Ada Excelnya gitu ya, ada sheetnya, di mana gue berhasil memprediksi 50% hasil yang benar, correct outcome tuh. Jadi gue memprediksi tim yang menang yang mana nih, benar sebanyak 50%, dan correct score 11% yang mana menurut gue kecil ya. Tapi ya gue kenapa gue bikin ini ya, gue sambil ini juga sih, maksudnya melatih insting gue dan juga melatih analisa gue dalam menentukan siapa yang menang gitu kan. Dan di sini untuk Game 27 gue ada prediksi lagi bahwa Liverpool, menurut gue Liverpool akan menang mudah melawan Bournemouth walaupun di home. Setelah Liverpool membantai MU 7 gol tanpa balas, menurut gue harusnya itu adalah titik balik dari Liverpool itu sendiri ya. Jadi dia bisa harusnya menemukan jati dirinya kembali walaupun bermain away di Bournemouth. Cuma tetap aja dia harusnya masih pede dengan kemenangan tersebut. Gue nggak tahu apakah tiba-tiba dia bisa keok, karena musim ini menurut gue lumayan aneh. Kayak MU abis angkat piala gitu kan, menang berapa kali berturut-turut, tiba-tiba kebantai 7-0. Chelsea kalah terus, Spurs juga gak konsisten, jadi bener-bener gak bisa diprediksi. Nah kemudian pertandingan berikutnya adalah Everton melawan Brentford. Gue sedikit mengukur Brentford di sini. Kenapa? Gue mungkin bias ya, cuma gue merasa Brentford tim yang lebih konsisten daripada Everton. Kemudian Leeds Brighton menurut gue akan seri harusnya. Menurut gue Leeds di home juga bagus banget. Kemudian Leicester Chelsea, gue prediksi Leicester akan menang di kandang 2-1. Spurs menang 2-0 melawan Nottingham Forest. Crystal Palace melawan City, menurut gue Manchester City kayaknya akan kebobolan lawan Crystal Palace, karena gak tahu ya, tergantung ya apakah Manchester City akan main terbuka atau enggak, karena Crystal Palace kan cepat gitu ya pemain-pemainnya. Dan beberapa kali Manchester City juga baru clean sheet kayaknya kemarin ya, Game Week 26 kemarin. Sedangkan kemarin-kemarin juga kebobolan terus. Bermain di kandang Crystal Palace, gue sedikit mengeluhkan Crystal Palace untuk mencetak gol. Cuma tetap aja City menurut gue akan menang. Fulham Arsenal udah menunjukkan kualitas mental juaranya kemarin di Game Week 26. Cuma tetap aja kandang Fulham, Mitrovic, dimana Arsenal juga beberapa pertandingan terakhir selalu kebobolan. Jadi gue merasa Arsenal akan kebobolan juga dan menang tipis doang Arsenal. Kemudian MU melawan Southampton, tim yang baru aja dibantai 7-0. Gue rasa harusnya memperbaiki diri, dan hokinya mereka kan ketemu Southampton gitu ya, di home lagi. Jadi mereka harusnya, ini adalah titik balik mereka gitu ya. Apalagi Ten Hag, gue rasa kan ngamuk banget nih kemarin Ten Hag ini. Jadi gue pede bahwa MU bakal menang besar melawan Southampton. Kemudian untuk West Ham, Aston Villa, Newcastle Wolves, gue prediksi skornya akan seri. Kenapa? Karena sering banget gitu ya tim West Ham, Aston Villa, Newcastle Wolves ini gue lihat mereka bertanding kayaknya banyak banget pertandingan serinya. Ditambah gue merasa West Ham, Aston Villa saat ini berada di satu level, dan juga Newcastle walaupun sedikit di atas Wolves, cuma tetap aja agak mulai turun setelah Piala Dunia, dan gue prediksi skornya akan 0-0. Kemudian untuk dua pertandingan terakhir, gue prediksi Brighton akan menang 2-0 melawan Crystal Palace, dan gue memprediksi Southampton juga akan menang tipis melawan Brentford. Kenapa? Karena gue gak tahu kenapa gue punya feeling Southampton akan menang di home melawan Brentford. Southampton kayak punya catatan yang lebih bagus ketika mereka berdua bertemu gitu ya. Jadi gue sedikit mengunggulkan Southampton di sini. Nah kayak gini prediksi skor gue untuk Game Week 27. Langsung aja nextnya kita bahas mengenai transfer plan gue. Oke guys, di sini udah ada tim gue untuk Game Week 27, di mana gue belum melakukan transfer apapun.
Untuk sekarang gue punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain yang akan melakukan double game week di game week 27 ini. Dimana gue rasa gue akan roll transfer. Kenapa? Karena menurut gue tim ini bagus banget gitu ya. Dimana kiper gue akan double game week. Kemudian gue punya 2 back yang double game week. Ditambah Trippier yang akan menghadapi Wolves di home. Gak tau kenapa gue punya feeling Trippier akan clean sheet daripada Zinchenko Arsenal. Cuma akan berubah lagi pastinya. Kemudian di midfield Mitoma, Rashford, March dan juga Saka. Di sini gue lebih memprioritaskan Saka daripada Odegaard. Dan kapten saat ini ada di Mitoma. Walaupun gue percaya Rashford juga punya potensi yang bagus banget melawan Southampton gitu ya. Cuma untuk saat ini gue masih percaya Mitoma dengan double game week-nya. Dan di depan di sini ada Tony yang akan menghadapi double game week ditemani dengan Kane melawan Nottingham Forest dan juga Crystal Palace nyahalan gitu kan. Jadi untuk saat ini begini tim gue untuk game week 28. Rencana transfer gue rasa gue akan roll game week, untuk game week 27 gue akan roll transfer gue di game week 27 ini. Dimana nanti di game week 28 kalau kalian lihat lagi tadi kita akan menghadapi blank game week gitu ya. Di sini ada gak sih blank game week? Ya akan blank nih beberapa pemain Brighton dan juga MU gitu kan. Jadi gue rasa gue akan save transfer gue untuk game week 28. Gue bisa melakukan transfer gitu kan, ganti mungkin satu aset dari Brighton. Karena saat ini gue punya 3 gitu kan, lumayan banget. Jadinya gue punya 11 pemain di game week 28. Dan nantinya di game week 29 gue bisa 1 transfer lagi ataupun 2 transfer lagi, cukupin 4 gitu kan. Gue bisa melakukan mungkin 2-3 transfer untuk bisa melakukan bench boost yang maksimal banget. Jadi kayak gitu rencana transfer gue untuk saat ini. Jadi gue kemungkinan besar akan roll transfer gue di game week 27 ini. Tapi kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Karena ini video ini gue shoot gitu ya, ini di tanggal 7 di hari Selasa. Dan belum mulai gitu kan beberapa pertandingan kayak UCL, UEL, bahkan Conference League. Jadi kayak kita pasti menunggu lagi beberapa info tim. Cuma gue rasa untuk saat ini gak akan banyak berubah. Dan gue akan roll transfer di game 27. Kayak gini rencana transfer gue untuk game 27. Previewnya tim gue seperti apa. Dan watchlist gue seperti apa juga. Untuk kalian semua kalau punya pertanyaan komen aja di bawah. Dan kalau gue gak balas langsung aja ke Twitter gue di @fpl62_ karena gue akan lebih sering aktif di sana. Dan good luck untuk game 27 nya buat kalian semua. Semoga panah hijau. Dadah.